Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pejuang pendidikan Indonesia yang luar biasa. Pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Pak Wiwin Ashari, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan presentasi saya tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional khususnya di pendidikan. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat di Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 1953. Selama masa hidupnya beliau merupakan seorang jurnalis dan aktivis pergerakan kemerdekaan. Karena kevokalan beliau dalam membela hak-hak pribumi, beliau pernah diasingkan ke Belanda. Sekembalinya dari pengasingan, pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan perguruan yang bernama Taman Siswa. Taman Siswa merupakan bentuk curahan cinta beliau, untuk mengembangkan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Setelah merebut kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno menunjuk beliau menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama Indonesia. Selanjutnya adalah konsep-konsep kunci pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu kodrat alam, kodrat zaman, dan pendidikan yang holistik. Baiklah, untuk yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam adalah potensi atau bakat bawaan yang dimiliki setiap anak sejak lahir. Dengan implementasinya, yaitu pendidikan harus berlandaskan pada kodrat alam anak, dengan memanjakan dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Contohnya, guru harus memahami bakat dan minat setiap anak, dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kodrat zaman. Kodrat zaman adalah tuntutan dan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Di mana sebagaimana kita ketahui, bahwa pendidikan harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan mempersiapkan anak untuk menghadapi tantangan masa depan. Contoh sederhananya adalah guru harus memasukkan materi pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta membekali anak dengan keterampilan hidup yang dibutuhkan di masa depan. Dan terakhir adalah pendidikan yang holistik. Pendidikan holistik adalah pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pengembangan karakter, budi pekerti, dan keterampilan hidup. Implementasinya, pendidikan harus mengintegrasikan berbagai aspek, seperti akademik, sosial, emosional, dan spiritual, untuk menghasilkan individu yang utuh dan seimbang. Contohnya adalah sekolah tidak hanya mengajarkan mata pelajaran sains dan matematika, tetapi juga menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler, penanaman nilai-nilai moral dan karakter. Selanjutnya adalah penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam praktik pembelajaran. Penerapannya ada 3, yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada murid, di mana murid menjadi subjek belajar yang aktif dan mandiri, bukan objek yang dipaksa menerima materi. Yang kedua adalah pengembangan profil belajar murid. Pendidik memahami profil belajar setiap murid dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah penerapan asas demokrasi dalam pendidikan, di mana murid dilibatkan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Kemudian berikut contoh penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam praktik pembelajaran. Contoh yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada murid. Dimisalkan adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara aktif dan mandiri, melalui berbagai metode pembelajaran yang menarik dan variatif. Contoh penerapannya adalah pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran diferensiasi. Kemudian contoh untuk pengembangan profil belajar murid, yaitu dengan melakukan asesmen untuk memahami profil belajar setiap murid, seperti gaya belajar, minat, dan bakat. Melibatkan murid dalam proses pengembangan profil belajarnya. Menggunakan profil belajar murid untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya adalah contoh dari penerapan asas demokrasi dalam pendidikan, yaitu adalah dengan melibatkan murid dalam pengambilan keputusan di kelas, seperti pemilihan ketua kelas dan pengurus kelas, pembuatan peraturan kelas, dan perencanaan kegiatan belajar mengajar. Tantangannya adalah generasi muda saat ini hidup di era digital yang penuh dengan informasi dan teknologi. CGP perlu memahami kebutuhan dan karakteristik murid di era ini, serta merancang pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kehidupan mereka. Sementara strategi yang bisa dilakukan diantaranya memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran kreatif, mengembangkan keterampilan abad ke-21 dan membangun karakter murid di era global. Pesan kunci modul 1 adalah berfokus pada pendidikan yang berpusat pada murid, holistik,
Karakter, kemerdekaan belajar, kontekstual, berpusat pada kebutuhan murid, berbasis keterampilan abad ke-21, integrasi teknologi, dan kolaborasi komunitas. Penerapan filosofi ini diharapkan membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan Indonesia, menghasilkan pembelajaran bermakna, murid berkembang holistik dan berkarakter, dan pendidikan berkualitas bagi semua murid. Demikianlah presentasi saya mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.